The triple camera system combines cutting-edge technology with the extraordinary ease of iPhone. Kalau kita bahas Apple dan iPhone, pastinya yang terbayang adalah brand yang mahal dan sampai ada yang jual ginjal buat beli produk Apple dan iPhone. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Maka berikut adalah 5 fakta menarik tentang Apple dan juga iPhone, serta kemahalannya yang pastinya menarik buat dibahas. Apa aja fakta tersebut? Ini dia guys. Apple cuannya gede. Yup, produk Apple dan iPhone sudah terkenal dengan harganya yang mahal, dan kalian pasti terbayang produk ini bisa jadi punya margin yang gede. Betul bahwa produk Apple khususnya iPhone punya margin profit yang sangat tinggi. Mana buktinya? Ini dia data yang membuktikan fakta tersebut. Disajikan dari lembaga riset Counterpoint, terlihat bahwa porsi margin dari iPhone di Q3 2019 dibandingkan vendor HP lain porsinya mencapai 32%. Sementara Samsung cuma di angka 17%. Dan Huawei sebagai vendor besar lainnya cuma sekitar 15%. Ini membuktikan bahwa Apple lebih menekankan untuk dapat margin yang cukup lumayan dari setiap HP yang dijual, sehingga mereka bisa mengembangkan dan meriset lebih banyak di masa depan. Apakah dengan margin yang tinggi ini Apple masih worth it untuk dibeli? Tentunya kita harus lihat semua hal yang terkait dan motif di belakang maunya Apple punya margin besar. Dan itu akan kita bahas di poin-poin selanjutnya. Apple berdikari bikin software sendiri. Kita tahu kalau Apple punya OS sendiri buat setiap produknya, dari mulai iOS buat iPhone, macOS buat Mac, serta yang terbaru adalah iPad OS. Software mereka juga merupakan software yang terkenal dengan keamanannya. Nah, kalau tadi sebelumnya Apple dan iPhone punya margin yang tinggi, salah satu penyebabnya adalah software ini. Jadi, mereka memang mengembangkan sendiri OS dan aplikasi mereka sendiri, sehingga biaya riset pasti lebih mahal, dan buat balikin modal riset itu. Masuk akal nggak? Ya, masuk akal karena kita tahu bagaimana kualitas produk Apple termasuk iPhone dengan software dan ekosistemnya. Untuk biaya risetnya sendiri, Apple di 2019 menghabiskan dana hingga sekitar 16,2 miliar dolar US. Bukan 16 miliar rupiah ya. Angka tersebut kalau dirupiahkan mencapai sekitar 232 triliun rupiah. Angka tersebut berbeda sekitar 1,1 miliar US dollar dengan Samsung yang menghabiskan sekitar 17,5 miliar dolar di 2019. Namun dengan catatan bahwa biaya itu untuk semua perusahaan di bawah Samsung Electronics. Apple itu think different. Di balik semua yang hebat dari Apple saat ini, kalian pernah tahu tidak kalau Apple hampir bangkrut? Sekitar tahun 1990 sampai 1996, Apple mengalami penurunan sales yang juga dikarenakan blunder yang dilakukan oleh John Sculley, CEO Apple saat itu, yang memberikan lisensi software kepada Microsoft sehingga grafiknya mirip dengan Apple. Di waktu itu, Jobs sudah nggak di Apple lagi dan mendirikan perusahaan komputer yang dinamakan dengan NeXT. Akhirnya, pada saat sedang putus asa, Apple membeli NeXT sebagai rencana menaikkan lagi sales dengan upgrade di OS. Langkah itu menjadikan Steve Jobs sebagai CEO interim dan di tahun 1997, sebagai langkah penyelamatan Apple, Steve Jobs meluncurkan campaign yang dinamakan Think Different. Think Different ini jadi sebuah titik balik dari Apple yang hampir bangkrut menjadi salah satu perusahaan ICT hebat saat ini. Inti dari Think Different adalah menyampaikan dan menanamkan kalau Apple itu beda dari yang lain. Apa yang beda? Sudah pasti Apple ingin dikenal inovatif,
inventif, dan tidak seperti yang lain. Ujung-ujungnya orang yang beli Apple itu bukan orang yang mainstream. Kampanye ini dilakukan selama 5 tahun saja, tapi efeknya masih terasa sampai sekarang. Disitulah letak keberhasilan Think Different. Apple itu ekosistem. Kalau di poin nomor 2, Apple mahal karena pengembangan software sendiri, maka dari biaya riset yang banyak itu, yaitu sekitar 232 triliun, Apple membangun yang namanya ekosistem. Jadi, Apple ini ingin semua perangkatnya atau produknya bisa saling mendukung jika ingin digunakan secara simultan atau berbarengan. Sebenarnya bukan itu saja motif Apple membangun ekosistem. Tapi Apple ingin pembeli setelah beli satu produk berhasrat beli produk Apple lainnya. Kenapa seperti itu? Ya, karena alasan sebelumnya, yaitu produk Apple bisa saling mendukung secara simultan atau berbarengan. Ini adalah konsep cerdas di mana kata kuncinya ekosistem, kompatibel sama ingin nambah produk lain dari Apple. Mimpi harga iPhone baru murah. Dari semua fakta menarik sebelumnya, ini yang paling menarik. Kenapa? Karena dewasa ini yang namanya persaingan bukan lagi datang dari Samsung, Huawei, atau merek lawas macam Nokia yang memang sudah tidak diperhitungkan sebenarnya. Tapi persaingan sejatinya datang dari HP Cina macam Oppo, Vivo, Realme, dan Xiaomi. Merek-merek tersebut sekarang bisa dibilang penantang serius Apple, terutama dari segi harga dan fitur serta spesifikasi. Apakah Apple takut? Sepertinya tidak, karena menurut CEO Apple, Mr. Tim Cook, beliau mengatakan kalau produk Apple dengan harga premium itu masih punya masa depan yang bagus. Meskipun sekarang Apple mengeluarkan iPhone SE 2020 yang secara harga lebih murah, tapi semurah-murahnya Apple tidak akan lebih murah dari sebuah Samsung seri A. Kalaupun lebih murah, pasti edisi iPhone lama, seperti iPhone 7 Plus yang sekarang sudah dijual 6 juta. Bagaimana kedepannya untuk Apple? Perusahaan ini akan tetap membuat produk premium, jadi kalau ada orang yang beli iPhone, meskipun seri lama, akan dibilang orang kaya. Nah, itu adalah 5 fakta menarik terkait Apple dan iPhone yang terkenal mahal dan premium. Silahkan komentar apakah kalian merasa worth it untuk beli iPhone atau produk Apple setelah melihat tayangan ini. Terima kasih sudah menonton dan see you in the next video.